Hai Workers, balik lagi nih sama dia. Gua hari ini masih pengen ngobrolin lanjutan dari sesi sebelumnya. Kita akan ngobrolin tentang dia lebih fokus ke bagaimana dia memanage timnya, gimana dia berhubungan sama Gen Z, dan gimana sih dia melihat potensi dari digital agency ini ke depannya akan seperti apa. Masih mau tahu obrolan gue sama dia? Yuk, kita lanjut ngobrol, cari spot yang asik buat ngobrol berdua. Nah, yuk. Hai Workers, sat, langsung dapat kerja di Workerspedia. Masih sama dia nih, kita masih ngobrolin soal soal aktivitas, soal gimana caranya dia. Nah sekarang gue pengen ngomongin tentang gimana sih keseharian seorang dia nih, seorang wanita yang memang masih muda menurut gue, dan memang muda ya? Muda lah ya. Oh. Kita belum ngomongin umur sih dari tadi, dan gue yakin jangan. Kita nggak boleh ngomongin umur kalau sama cewek. Nah dia tuh tadi informasi yang di konten sebelumnya, dia sekarang udah punya 38 lah ya orang yang kerja buat dia. Nah mungkin sebelumnya boleh dikasih tahu dulu kali ya, mungkin yang buat yang kemarin belum nonton, sekarang lo lagi pegang apa aja, dan tadi bisa diulang kali ya, jumlah karyawannya berapa segala macam. Iya. Kalau ngomongin karyawan gue udah 30-an lah ya. Udah 30-an di collab gitu, yang sekarang freelance dan intern juga include di situ. Not too big menurut gue sih gitu. Terus kalau kegiatannya apa aja, kalau collab sekarang kan collab kan sebenarnya lebih ke 360 digital agency gitu. Jadi segala needs gitu ya, brand atau advertisers di industri digital kita bisa provide tuh dari collab gitu. Jadi dari kebutuhan influencer, konten ya, terus performance marketing kayak programmatic, DV360 dan sebagainya, itu kita bisa gitu. Ya itu sih. Jadi dan serunya kan sekarang kalau ngomongin industri digital tuh dinamis banget nih gitu. Yes, betul. Jadi bergerak banget, nanti tiba-tiba si platform A bikin apa lagi sesuatu yang baru, ini bikin lagi sesuatu yang baru gitu. Jadi sebenarnya seru aja sih sebenarnya kalau di sini kan gitu. Jadi ada hal baru lagi. Jadi kalau istilahnya tuh kalau ember tuh lo kerannya tuh keisi mulu. Keisi dan keluar gitu ya. Karena kalau keisi terus nggak keluar, tuh nggak luber gitu. Iya. Luber bagus dong, ilmunya luber, tapi harus disalurkan ke jalur yang tepat lah. Oke. Nah, mungkin teman-teman mau pada tahu juga nih, seperti apa sih dia ini adalah seorang CEO. Jadi seperti apa sih pekerjaan seorang CEO, dan memang seperti apa sih keseharian lo di kantor ya? Sebenarnya sama aja ya gitu. Yang tadi gue bilang kayak mungkin kalau title iya CEO gitu, founder dan CEO collab digital agency gitu. Tapi kalau seharian mungkin nggak terlalu banyak berubah gitu ya. Gue masih menganggap diri gue tuh salesperson gitu, jadi masih menganggap sales banget gitu, gue jualan banget gitu orangnya. Gue juga pusing kalau disuruh kayak suruh diem aja, suruh nggak jualan tuh pusing gitu. Cuman mungkin kan ketika lo jadi employee dan bergeser menjadi CEO gitu ya, lo founder sebuah digital agency mungkin yang tadinya mungkin yang di manage ada yang micro manage-nya gitu ya, kalau employee gitu ya. Kalau udah CEO udah makro banget nih gitu. Jadi kalau ngomongin mau yang gue pikirin tuh udah mikirin nanti potensi apa lagi gitu, opportunity apa lagi, terus apa lagi yang bisa gue support gitu ya, yang bisa kayak bisa bikin support tim gue untuk bekerja lebih baik gitu, untuk result yang lebih maksimal gitu. Nah, sekarang ngomongin digital agency ya, kan ngomongin digital agency kan dengan berbagai macam klien yang lu pegang ya. Artinya kan dunia digital agency kan sangat dinamis, bener gak sih? Betul. Dan yang lu pegang juga kliennya mungkin target marketnya bisa jadi beda-beda gitu. Nah, gimana kalau misalnya lu dapat target market, karena mereka juga belum tahu umur lo ya, jadi kalau lu dapat target marketnya yang memang aku millennials workers. Nah, lu gimana cara lu keep up to date tuh sama apa yang mereka butuhkan gitu loh? Ya, kalau di industri digital sebenarnya kan sepanjang lo
bersosial media, sebenarnya lo akan terupdate sebenarnya digital trend tuh apa aja sih gitu. Itu akan secara ini ada. Cuman kan di samping itu kan kita juga punya kayak data-data yang dari sisi analitik gitu ya. Sekarang trennya udah bergeser kemana itu ada. Di samping itu kan gue juga punya tim yang memang sekarang kan udah, kalau ngomongin anak sekarang ya udah Z ya, udah Gen Z nih gitu. Udah, dan mereka sebenarnya itu dunia mereka banget sih sebenarnya, industri kreatif ini dunia mereka banget gitu. Yang sebenarnya kalau ngomongin implementasi di digital itu kan sebenarnya yang implementasi kan mereka kan, dan itu dunianya mereka juga. Jadi sebenarnya adjust-nya tuh nggak terlalu gimana-gimana gitu, karena mereka melakukan apa yang mereka sukain juga kan. Tapi pada saat kan itu semua kan tergantung dari how lo memanage ya. Artinya apakah lo termasuk orang yang pasti lo memberikan keputusan, tapi sejauh mana sih lo memberikan mereka kebebasan untuk mereka mengeksplor dengan apa yang mereka pilih gitu? Karena yang gue tahu biasanya tetap aja ujung-ujungnya asal yang punya perusahaan seneng nih keputusannya. Menurut lo gimana? Nah, di sini gue tuh orangnya open minded banget enaknya. Maksudnya gue tuh juga gini, orang kan punya keterbatasan. Jadi kalau misalnya gue merasa kalau 2 atau 3 orang yang berpikir itu pasti resultnya lebih baik daripada kayak gue sendirian yang berpikir gitu. Jadi gue sering banget justru kayak misalnya gue ngobrol sama tim gue gitu ya, insight-nya justru dapat dari mereka gitu. Maksudnya yang gue lakukan justru, oh iya juga ya gitu, Mbak kenapa nggak bikin begini gitu. Gue sering banget kayak gitu. Jadi gue bukan tipe yang gue pengen bikin ini gitu ya, tapi sampai implementasinya itu semua gue yang putusin. Ya siapa gue juga gitu, sok pinter banget, sok iya banget loh dia gitu kan. Enggak gitu. Jadi lebih ke discuss, karena kan kita kerja tim gitu ya, walaupun memang secara decision gue gitu yang menentukan gitu. Cuman gue perlu dibantu juga dari si insight dari A, B, C yang menurut gue ternyata tuh Gen Z kalau ngobrol sama mereka gitu ya, mungkin di luar sana banyak kalau gue ngobrol sama teman-teman gue gitu ya, gila Gen Z gitu, stres banget. Gue hadapin Gen Z gitu. Tapi kalau di gue gitu, mereka punya kelebihan yang menurut gue, insight-insightnya tuh membantu gue banget dalam ngembangin bisnis ya gitu. Dalam mempertajam analisa lo juga. Betul. Jadi jangan ini sih ya gue juga jujur gue masih butuh hal-hal kayak gitu. Gue masih butuh dikasih masukan, karena kan gue selalu memposisikan kayak mengibaratkan collab itu rumah gitu. Jadi gue collab tuh rumah, gue tuh kakak tertua, mereka tuh kayak adik-adik gue gitu. Jadi di mana gue curiganya dia cuma pengen dipanggil kakak-kakak aja. Ya karena gini menurut gue. Biasa dipanggilnya ibu apa mbak sama kak, kadang mbak, kadang kak. Di belakang gue ternyata ibu. Kesel gue, dan dia nggak pernah ngomong di depan gue ternyata ibu. Oh, iya mbak. Mereka ternyata di belakang gue mereka ngomong gue ibu atau bun gitu. Bun kalau di depan gue sering, tapi kalau ya ibu yang minta gitu. Ibu siapa ya gue gitu kan. Ternyata mereka di balik gue ngomongnya ibu workers gitu. Kesel sih gue, karena kan gue kayak ibu-ibu banget jadinya, walaupun ibu-ibu ya gitu. Jadi gue butuh lah gitu insight-insight dari mereka justru gitu, karena ya makanya tadi gue bilang kayak 3 orang atau 4 orang yang berpikir itu menurut gue resultnya akan lebih oke gitu. Ya artinya memang ketika mungkin di industri ini tetap ya kita harus coping sama keadaan ya, dan mereka yang bisa nangkap keadaan itu ya. Iya, kita juga harus cepet ya, gercep ya menangkap keadaan kayak misalnya, tapi kan maksudnya bukan kita membebankan mereka harus menangkap terus kitanya diem-diem aja gitu. Kita juga harus kayak menangkap secara potensi, menangkap kayak harus sensitif lah gitu. Ini digital tuh udah arahnya kemana nih? Apa yang lebih oke nih? Apa yang lebih itu? Menurut lo leader seperti apa sih di antara tim lo itu? Harusnya lo tuh nanya nggak ke gue leader seperti apa? Nanya ke tim gue nggak sih? Mbak Diah tuh orangnya gimana ya? Tegas banget. Tegas. Dari ketegasannya. Orangnya tegas. Tegas sih. Dia tuh tipe orang yang percaya banget sama timnya. Judes. Mukanya kayak mau makan orang. Pasti cuanable. Percaya ya kan sama timnya. Bunda dia orang yang kayak bekerja keras. Baik banget dan loyal banget ya. Dan pastinya optimis.
Gitu. Kan menurut lo sosok yang seperti apa sih buat mereka? Karena gue sering lihat tuh di postingan lu, mereka lagi kerja di apartemen lu lah, apalah gitu-gitu. Iya, kayaknya seolah-olah kayak asik ya. Pun enggak loh. Nggak asik ya, lu yang asik ya? Apa? Enggak, iya, lu asik nggak? Gini, gue sih merasa gini, gue tuh kalau orang-orang, gue dari orang-orang aja ya, point of view orang-orang deh gitu. Kalau dari gue kan kayaknya gue nanti takutnya jadi kayak narsis banget gitu. Kalau dari orang-orang ngeliatnya kayak, kalau di collab tuh enak, asik banget ya kerjanya, padahal belum tentu loh gitu. Gini, yang gue jagain itu adalah environment-nya gitu. Dulu kan gue kan, ya lo tau lah ya, gue dari media satu, media lain pindah loncat-loncat kayak apa gitu. Lu tahu culture-nya mereka masing-masing. Betul, gitu ya? Terus kayak gini, terus gue kan sales banget gitu ya. Kadang gue bukan kadang ya, sering banget gue mendapatkan, gue bekerja, target gue tuh achievable banget gitu. Tapi yang gue nggak bisa, yang gue kadang sulit untuk gue hadapi adalah drama-dramanya, politik-politiknya gitu. Itu lebih berat daripada gue menghadapi target gue sendiri gitu. Sehingga gue jadi bekerja tuh nggak fokus ke target. Jadi gue kayak kenapa gue jadi tiap hari ngurusin dramanya ya? Kenapa gue jadi tiap hari kayak stres sama politik-politiknya gitu kan? Jadi nggak fokus sama resultnya gitu. Nah itu yang gue pelajarin banget ketika gue punya collab gitu ya. Gue jagain banget culture dan environment di sini supaya tetap positif. Orang-orang yang gue hire juga lu cari yang benar-benar positif. Yang less drama ya. Betul, lu percaya nggak? Ketika ada toxic, satu orang toxic di lingkungan yang positif, itu langsung cepet banget, maksudnya langsung berasa gitu. Wah toxic nih gitu. Maksudnya langsung kayak berasa, dan itu kalau dari sisi leader kan kayak harus toxic itu kan nular cuy, ya kan. Jadi sebelum itu merambah ke yang lain, ya udah harus ditebang seininya gitu sih. Jadi yang gue jagain adalah environment-nya supaya lebih positif gitu ya. Ada tim support berfungsi sebagaimana fungsinya. Support ya harus support, BD-nya cari duit, sales-nya cari duit, susah nih cari lead, susah nih untuk ke dalam gitu. Yuk garap bareng-bareng, visinya disamain gitu. Jadi kalau orang ngelihat kayak gila enak banget ya, klien gue tuh banyak banget kalau gue ngepost tentang collab gitu ya. Boleh nggak sih gue apply di tempat lo aja? Boleh nggak sih gue di... Ya jangan dong, kalau lo di apply gue ngasih gue cuan siapa gitu. Itu banyak banget yang klien-klien gue yang reply story gue tuh kayak gitu. Ya jangan dong cuy, kalau lo ke gue terus gimana gue ya gitu. Gue dapet ini dari siapa gitu. Jadi sekarang mereka ngelihatnya kayak enak banget, padahal enggak loh. Weekend mereka kerja, mereka masih kayak tektok-tektokan ya digital kan sekarang lo kayak everywhere, terus kayak time-nya justru kayak nggak terbatas, kayak jam 12 aja lu masih kadang-kadang dicolek klien, kan kita nggak tahu ya kapan klien butuh kita gitu kan. Itu harus di-handle weekend kayak gitu-gitu. Cuman mungkin karena itu tadi gitu, lo kerja seberat apapun, menurut gue kerja seberat apapun, tanggung jawabnya sebesar apapun, kayak stres kerjaan, lo kalau ada di lingkungan yang oke gitu ya, itu ya udah kita result kita ini ini bareng-bareng lah, solvingnya bareng-bareng gitu. Jadi untuk result yang lebih oke gitu kan. Jadi nggak berasa stresnya, nggak berasa. Jadi kalau misalnya ada yang bikin pusing, ya udah ketawain bareng-bareng aja nggak sih gitu loh. Lebih gitu sih. Nah mungkin workers, mungkin teman-teman juga mau tahu ya, sebetulnya industri digital agency ya, itu seperti apa, dan mungkin menurut dia sendiri ke depannya akan seperti apa sih? Industri ini? Potensinya menurut gue besar banget ya gitu. Kalau lo ngelihat sendiri sekarang media-media pun segala platform itu semua shifting ke digital gitu ya. Jadi yang tadinya industri elektronik sekarang kayak rame-rame juga pasti ada sosmednya, pasti kan gitu. Karena memang tren every brand have sosmed ya satu-satu ya. Karena trennya udah kesana semua gitu. Dan yang tadi gue bilang kayak digital tuh dinamis banget, cepet banget geraknya. Jadi kayak lo harus harus ngikutin kayak mereka trennya begini. Nanti si platform bikin feature baru lagi, ini kita harus tahu gitu. Ini potensi, ada lagi nih. Kalau untuk sales, potensi bisnisnya ada ini nih, bisa begini nih kayak gitu-gitu. Jadi banyak banget yang bisa kita manfaatkan dari justru kayak perkembangan teknologi dan industri digital ini gitu sih. Ya sebenarnya pintar-pintarnya kita menangkap
ini sih potensi Ya sih. kan dia tadi kan udah tahu ya standar-standar di kantor lain gitu ya. Dan nah di digital agency sendiri menurut lo standarnya lebih baik gak sih? Gue cuma mau ngasih gambaran nih sama workers yang mungkin mau terjun. Karena kan ngomongin soal dunia kreatif ya. Iya. Lo kan punya banyak pilihan sebetulnya kan ya. Bisa ke arahnya, bisa ke advertising, bisa ke broadcasting, bisa kemana. Nah menurut lo digital agency ini adanya di mana dan pressure kerjanya seperti apa? Adanya di mana tuh gimana maksudnya? Maksudnya adanya di mana tuh tingkat kesejahteraannya seperti Oh. apa? If you talk about benefit lah gitu Oke, loh. gini, kalau gue, dulu kan sebelum di media ini, gue pernah di satu perusahaan mining company. Waktu itu mining tuh lagi gila-gilanya banget lah gitu. Nah, mungkin ya gue orangnya kan juga observe juga gitu, maksudnya kayak belajar juga lah. Masa sampai detik ini juga kita masih terus belajar lah sampai kapan, sampai mungkin kita mati baru kita nggak belajar gitu ya. Jadi pengennya lebih baik terus. Nah kalau untuk collab sendiri, kalau untuk benefit gitu ya, gue pengennya mungkin agak beda. Gue nggak tahu benchmark dari digital agency karena gue cuman pernah di digital agency itu cuma satu aja, satu doang, sekali doang kan, gitu. Nah memang kalau ngomongin digital agency, ya gue nggak tahu lah itu beda-beda, mungkin beda leadnya lah ya gitu. Tapi kalau di collab sendiri dari benefit, gue tuh entah kenapa gue punya impian, gue pengen punya kantor gitu, walaupun bukan digital agency aja, mungkin nanti gue siapa tahu dikasih kesempatan gitu ya, punya bisnis-bisnis yang lain gitu ya. Gue pengen tuh karyawan-karyawan gue tuh, tim-tim gue tuh gak usah mikirin kayak kesehatan, kayak gitu udah ada gitu. Jadi karena dulu enak banget gitu, di mining tuh bonus ada, insentif ada gitu. Kesehatan nggak usah mikirin, jadi orang tuh bener-bener fokus kerja, nggak usah mikirin besok lo sakit, lo akan gimana duitnya, gimana masuk ke rumah sakit itu. Gue pengennya idealnya gue kayak gitu ya, pengennya impian gue gitu. Jadi walaupun kayak collab tuh masih ini sekarang tahun ketiga gitu ya, gue pengennya dari sisi kesejahteraan, dari sisi pengennya juga sekarang gini ya gitu. Apapun yang dihasilkan sama collab, gue merasa ya itu gue pengennya akan balik lagi ke mereka lagi sih, gue pengennya. Jadi gue juga nggak mau yang kayak menikmati itu sendiri ya gitu. Kan gue senang juga ya kalau anak-anak gue keren gitu kan ya. Ih, anak siapa tuh gitu. Oh iya dia kerjanya di collab, bangga juga dong gue gitu kan. Gitu sih, itu mungkin ya, tapi ya kan gue nggak bisa menyamakan itu dengan yang lain, atau yang lain mungkin lebih baik atau lebih nggak kayak gitu ya terserah aja sih kan. Tapi menurut lo digital agency ini memang untuk kedepannya pasti akan masih grow terus ya? Oh harusnya sih iya ya, sepanjang kan kalau sepanjang ada demand-nya kan pasti ya itu akan terus bergerak ya? Sangat. Oke, itu buat teman-teman yang memang pengen mudah-mudahan yang gue obrolin sama dia ini bisa jadi acuan ya untuk teman-teman ketika kalian mau masuk ke dunianya digital agency, kalian udah punya gambaran, oh gue akan masuk ke dunia yang seperti ini gitu ya. Terus tadi forecast-nya kira-kira ke depannya di dunia digital agency ini memang akan terus berkembang karena terkait dengan dunia digital yang memang sekarang pelan-pelan transisinya ke arah sana ya. Iya. Gitu. Oke, workers. Jadi kita udah ngobrol tadi banyak hal sama dia nih. Mudah-mudahan nanti kita masih ada waktu lagi ya untuk ngobrol lagi sama dia ya. Jadi tadi sih insight-nya kalau gue bisa recap dari obrolan yang sesi kedua ini. Ngomongin soal banyak banget sih quotes-nya dia nih. Dia orangnya penuh dengan quotes kayak tadi ya. Soal quotes yang pertama nih yang gua recap, kita bisa membuat opportunity kita sendiri, bener gak sih? Kita bisa bikin opportunity kita sendiri, terus yang pokoknya banyak deh ntar. Jangan bergantung sama opportunity di luar. Kalau emang itu kayak mentok lo nggak cocok dengan opportunity di luar gitu ya, lo bikin opportunity sendiri. Kita bisa membuat opportunity. Create opportunity gitu. Terus tadi soal pekerjaan-pekerjaan, pokoknya nanti setiap quotes-nya dari dia ini bakal kita highlight, terus mungkin kita bikin episode khusus quotes-nya dia. Gitu ya. Nah teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ditanya lagi nih sama dia, nanti kalian bisa tulis di komen juga apa-apa aja sih yang kalian mau tahu lagi lebih dalam tentang dunia digital. Gua akan tetap berusaha membuat waktu untuk ketemu doi, karena ketemu doi susah. Enggak lah. Oke,
Ketemu lagi nanti di konten-konten Workerspedia selanjutnya. Satset, langsung dapat kerja di Workerspedia. Bye.